Recon entity in position. Maddie, get down! Let me get my little sister off of this bridge. Cerita dimulai dengan dua kakak beradik, Eric dan Maddie, yang sedang dalam perjalanan menuju bioskop. Di tengah jalan, Eric tiba-tiba menawarkan Maddie untuk menyetir mobilnya sendiri. Sebagai bentuk apresiasi karena Maddie baru saja lulus kursus mengemudi. Maddie pun dengan senang hati menerima tawaran sang kakak. Sementara itu, di tempat lain, seorang narapidana wanita bernama Doc sedang bersiap-siap untuk dipindahkan karena keesokan harinya ia harus hadir di sidang penting yang akan menentukan nasibnya. 3 polisi ditugaskan mengawalnya. Galotti dan Wisdom berjaga di belakang, sementara Staffer menyetir kendaraan tahanan. Dari kejauhan, sekelompok pria dan seorang wanita terlihat mengawasi mobil tahanan yang baru saja berangkat. Setelah merasa waktunya tepat, mereka mulai bergerak menggunakan 2 van dan sebuah minibus. Tanpa disadari Eric dan Maddie yang sedang menepi, mobil tahanan yang membawa Doc melintas di dekat mereka. 3 kendaraan misterius pun mengikuti di belakang. Saat mereka mulai mendekati jembatan Tobin, Maddie dibuat kesal karena sebuah minibus tiba-tiba menyalip mereka. Tak lama kemudian, minibus yang tadi menyalip mobil Eric malah memalang mobil tahanan, menyebabkan kemacetan di atas jembatan. Seorang pengendara motor yang tak sabar mencoba menerobos tapi langsung dicegat petugas, memicu perdebatan. Saat itu belum ada yang menyadari apa yang sedang terjadi. Namun Eric mencium gelagat mencurigakan saat melihat pria bertopeng di spion mobil. Ia langsung menyuruh Maddie berlindung. Benar saja, 2 ledakan besar terjadi. Satu di depan dan satu lagi di belakang mobil tahanan. Jalan jembatan pun rusak total, membuat kendaraan-kendaraan terjebak. Ternyata, pelaku di balik penyerangan ini adalah kelompok mantan tentara bayaran Amerika bernama Redcon yang dulunya bertugas di Timur Tengah. Mereka pernah ditangkap karena membantai warga sipil. Jimmy Rocken, sang pemimpin Redcon, berhasil kabur bersama beberapa anggota saat pemindahan tahanan. Doc, satu-satunya anggota Redcon yang membelot dan bersedia bersaksi melawan Jimmy, menjadi target utama. Jimmy kini berniat menghentikan Doc agar tak bersaksi dengan cara menyandera semua orang di jembatan. Ia menuntut Pentagon untuk membebaskan para anggota Redcon sebelum pukul 9 malam, atau ia akan mengeksekusi para sandera satu persatu. Semua itu disiarkan secara langsung lewat situs yang telah mereka siapkan. Di sisi lain, polisi dalam mobil tahanan mulai bersiap dengan senjata mereka. Eric pun segera menghubungi 911 untuk melaporkan insiden di jembatan Tobin. Situasi makin kacau. Seorang pengendara yang mencoba menerobos kemacetan langsung ditembak. Kekacauan ini membangkitkan trauma lama Eric saat ia bertugas di Timur Tengah. Dari drone, anak buah Jimmy bernama Kilo melaporkan bahwa target mereka sudah sesuai posisi. Beberapa teroris pun mendekati mobil tahanan dan mengeksekusi supirnya. Setelah Wisdom tewas, hanya Galotti yang tersisa dari pihak polisi. Jimmy lalu mengumumkan agar para sandera dilarang keluar dari mobil karena sniper akan menembak mereka bila masih ada di luar. Hal itu terbukti saat ada seseorang yang hendak melawan, ia pun langsung tumbang. Para teroris mulai mengikat tangan para sandera dan mengumpulkan ponsel mereka. Saat seorang teroris bernama Tango mendekati mobil Eric dan Maddie, Maddie cepat akal dengan berpura-pura tidak membawa ponsel karena sedang belajar nyetir, dan katanya dilarang oleh Eric untuk main HP. Pasukan SWAT dan polisi dipimpin seorang perwira senior bernama Terry mulai bergerak ke lokasi. Tapi mereka tak tahu kalau para teroris juga punya sniper yang mengawasi setiap gerakan mereka. Eric yang juga berada di lokasi tidak bisa hanya diam. Ia bilang ke Maddie bahwa dulu tangannya pernah cedera saat bertugas, tapi cedera itu membuatnya bisa membengkokkan jarinya secara unik, trik yang membantunya melepaskan ikatan. Diam-diam, Eric mendekati Tango, lalu menghabisinya
Tapi bayangan traumatis saat di Afghanistan menghantuinya lagi. Saat itu, ia pernah mencoba menyelamatkan seorang gadis muda dari pernikahan paksa, meski atasannya melarangnya. Aksinya membuatnya dikeluarkan dari militer. Setelah menghabisi tenggo, ia meminta seorang pria botak yang juga sandera untuk tetap berpura-pura terikat dan berpesan agar bila ditanya tentang ponsel, jawab saja sudah diambil teroris lain. Sementara itu, Galotti ternyata berkhianat dan diam-diam bekerja sama dengan para teroris. Ia membuka pintu tahanan dan menyerahkan Doc demi imbalan uang. Para teroris pun mencoba mengajak Galotti bergabung dengan mereka dan menemui Jimmy. Namun, saat tidak ada orang, Doc berhasil menemukan dan menyembunyikan kunci borgol. Eric yang kini menyamar dengan perlengkapan para teroris melepaskan Maddie dan memintanya tetap berpura-pura terikat dan mengemudi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Jimmy lalu menghubungi Terry dan mengancam bahwa jika polisi bergerak macam-macam, maka akan ada konsekuensi. Ia membuktikan ucapannya dengan menembak jatuh helikopter berita sebagai peringatan. Lewat live streaming, Jimmy menyampaikan pesan ke seluruh rakyat Amerika bahwa mereka punya jalur khusus untuk menonton aksi mereka secara langsung. Ia bahkan mengeksekusi Galotti yang dianggap tak lagi berguna. Jimmy lalu mendekati Doc dan menuduh bahwa kesaksian Doc hanyalah kebohongan agar bisa lolos dari tahanan. Ia mengancam akan kembali siaran pada pukul 9 malam dan mulai mengeksekusi Sandera jika tuntutannya tidak dipenuhi. Tiba-tiba, Jimmy terlihat kesakitan dan meminum obat dari botol kecil untuk memulihkan diri. Di sisi lain, Terry mencoba bernegosiasi, mengatakan bahwa satu-satunya yang diinginkan Jimmy hanyalah Doc. Tapi Jimmy menegaskan bahwa ia ingin semua anggota timnya dibebaskan. Siaran mereka kini sudah ditonton 10 juta orang. Sementara itu, Eric yang masih bergerak diam-diam menghubungi Maddie lewat ponsel milik salah satu korban. Mereka menemukan bahwa Doc adalah target utama para teroris. Tak lama, Eric juga bertemu seorang pria tua di truk pemadam. Ternyata, ia juga seorang veteran perang Vietnam. Eric kemudian menyusup ke mobil tahanan dan berhasil membunuh penjaga yang sedang berjaga. Ia lalu menemui Doc, memperkenalkan diri, dan setelah mendengar cerita dari Doc, Eric percaya bahwa Doc adalah orang baik. Mereka pun sepakat bekerja sama untuk menyelamatkan para sandera, terutama Maddie. Sayangnya, sel tempat Doc dikurung masih terkunci. Saat Eric sedang memantau situasi, dua teroris mendekat. Eric sempat bersembunyi, tapi akhirnya kehadirannya ketahuan dan baku tembak pun pecah di antara mereka. Sementara polisi dan tim SWAT masih mencari cara untuk bisa menyeberangi jembatan dari sisi lainnya. Eric yang masih selamat dan kini bersama Maddie tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Jimmy. Dengan nada penuh ancaman, Jimmy memperingatkan bahwa setelah semua yang telah Eric lakukan, dia akan mengejarnya dan menghabisi orang-orang yang ia cintai. Saat Eric berusaha membawa Maddie ke tempat yang lebih aman, Pak Tua muncul dan memberitahu kalau para teroris sedang menuju ke arah mereka. Eric mencoba meminta bantuan dari para pengendara di sekitar untuk menyembunyikan Maddie, tapi tak satu pun dari mereka berani membuka pintu. Situasi jadi makin panas hingga terjadi baku tembak dan Eric pun berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Tapi ketika ia mendekat, Eric ternyata kehabisan peluru. Mau tak mau, ia terpaksa bertarung dengan tangan kosong. Di sisi lain, di dalam mobil tahanan, Doc yang tengah dijaga oleh salah satu teroris berhasil melumpuhkan penjaganya dan mencuri kunci sel dari bajunya. Ia langsung mencoba kabur, namun gerak-geriknya terpantau oleh seorang sniper. Sniper itu pun turun untuk menghentikannya, tapi Doc dengan sigap berhasil membalikkan keadaan dan menghabisinya. Sementara itu, Eric yang sedang bersembunyi tiba-tiba didekati oleh drone milik para teroris yang langsung mengungkap lokasi dan wajahnya. Eric dengan cepat menembak jatuh drone tersebut. Ternyata yang muncul setelahnya adalah Maddie yang keluar dari persembunyiannya dan langsung menghampiri sang kakak. Tak buang waktu, Eric membawa Maddie kabur dengan sepeda motor dan nekat melompati jembatan yang sudah ambruk. Di tengah hujan tembakan, motor Eric melakukan jumping hingga tiba-tiba jembatan itu meledak oleh bom Jimmy.
Melihat ledakan besar dari aksi Eric, Terry langsung menghubungi Pentagon agar tuntutan para teroris dipenuhi. Ia tak ingin mengambil risiko terhadap nyawa banyak orang yang masih terjebak di jembatan Tobin. Tak disangka, Eric dan Maddie berhasil selamat dari ledakan tersebut. Mereka masuk ke dalam lorong bawah jembatan dan terkejut melihat bahwa seluruh jembatan telah dipasangi bom aktif. Eric awalnya ingin keluar dan menyelamatkan adiknya, namun Maddie bersikeras untuk tetap tinggal dan menyelamatkan para sandera. Disinilah Maddie baru tahu bahwa bayang-bayang masa lalu Eric saat bertugas di Timur Tengah sangatlah traumatis. Di tempat lain, salah satu anak buah Jimmy mulai ragu dan menyarankan agar mereka segera dievakuasi dan menghentikan rencana. Namun Jimmy menolak. Ia bersikeras tak akan mundur sebelum Doc tertangkap dan teman-teman Redcon yang dipenjara dibebaskan. Eric dan Maddie kembali ke atas jembatan. Di tengah kebingungan mencari tempat aman untuk Maddie, pria botak yang sebelumnya disarankan Eric akhirnya menawarkan mobilnya sebagai tempat persembunyian. Ia juga memberikan ponselnya pada Maddie dan Eric menitipkan pistol untuk berjaga-jaga. Setelah itu, Eric kembali bergerak melawan para teroris. Tak lama, seorang teroris wanita bernama Sierra memergoki Eric dan hendak menembaknya. Beruntung, Doc muncul dari belakang dan berhasil melumpuhkan Sierra. Kini Eric dan Doc bekerja sama melawan sisa anak buah Jimmy. Saat Jimmy memerintahkan bawahannya menangkap Doc hidup-hidup, mereka malah membentak balik dan menyuruh Jimmy melakukannya sendiri. Tanpa diduga, Jimmy muncul di belakang Doc. Sementara Eric yang berhasil melarikan diri segera memberitahu Pak Tua bahwa seluruh jembatan telah dipasangi bom. Eric bisa menjinakkannya, tapi ia tak punya peralatan. Untungnya, Pak Tua punya semua alat yang diperlukan dan bahkan derek untuk menurunkan Eric ke bawah jembatan. Sementara itu, para teroris berhasil menangkap Doc dan mengikatnya di dalam mobil. Hilo kemudian menginformasikan bahwa siaran live mereka telah ditonton 40 juta orang. Tapi mendadak Jimmy roboh saat hendak minum obat. Rupanya ia menderita kanker otak stadium akhir. Aksi nekatnya ini adalah cara terakhir agar ia dikenang dan untuk memperjuangkan kebebasan teman-temannya. Eric yang kini sudah berhasil menonaktifkan setengah bom tiba-tiba berada dalam bahaya karena dua teroris mencurigai arah derek Pak Tua. Saat salah satu dari mereka memeriksa lokasi lain, Pak Tua nekat menyerang dan mencoba menusuknya. Namun sayangnya ia tewas di tangan teroris bernama Jeb. Di sisi lain, Maureen teringat bahwa Eric sempat bersama seorang gadis. Ia pun pergi mencari Maddie dan menemukannya di mobil pria botak. Sayangnya, pria itu tak berani melawan meski memegang pistol. Maddie pun dibawa pergi. Jimmy lalu memberi ultimatum kepada Eric untuk menyerah sebelum pukul 9. Jika tidak, Maddie akan dihabisi. Eric pun segera naik ke atas dan meminta maaf kepada pria botak karena gagal melindungi adiknya. Lalu, Eric menyerahkan diri. Eric dipukul hingga tak sadarkan diri dan diikat. Sementara waktu terus berjalan, Jimmy bersiap melakukan siaran langsung. Ia memaksa Doc membaca pernyataan bahwa Jimmy dan Redcon adalah pahlawan dan semua kesaksian sebelumnya hanyalah kebohongan. Meski awalnya menolak, Doc akhirnya membaca karena Maddie diancam. Setelah pembacaan selesai, Jimmy hendak mengeksekusi Doc, tapi tiba-tiba terjadi ledakan besar. Ternyata dari mobil si pria botak yang menjalankan rencana Eric. Dalam kekacauan itu, Eric yang diam-diam melepaskan ikatannya langsung menyerang Jimmy. Doc pun turut membantu. Jimmy sempat bangkit kembali, meraih pistol dan memaksa Eric berlindung. Baku tembak pun terjadi antara Eric dan Jimmy. Sementara itu, Doc berusaha menyelamatkan Maddie, tapi dihadang Jeb.
si pria botak kembali mengambil risiko dan berhasil menghabisi Jeff. Akhirnya polisi pun ikut campur dan menerbangkan drone militer bersenjata sniper otomatis. Tapi saat Eric berhasil dilumpuhkan Jimmy, pria itu menerima kabar bahwa pasukan Redcon telah dibebaskan. Karena itu, Jimmy berniat meledakkan jembatan, namun Eric menegaskan bahwa semua bom sudah ia nonaktifkan. Sayangnya, Jimmy masih punya cadangan, yaitu puluhan C4 yang disimpan di dalam mobil. Eric yang pasrah lalu meminta maaf kepada Doc dan memintanya menyerahkan diri. Sebelum berpisah, Doc menceritakan bahwa ia terlibat perkelahian di penjara demi melindungi seorang gadis tak berdaya, hingga ia membunuh sejumlah gangster. Doc pun akhirnya menyerahkan diri dan mendekati Jimmy, sementara tim penjemput sudah menunggu di bawah jembatan. Diam-diam, Eric mencoba menyelinap dari belakang tapi gagal. Meski Doc berhasil menusuk kaki Jimmy, itu belum cukup menghentikannya. Dengan detonator di tangan, Jimmy hendak meledakkan C4 sambil melompat ke sungai untuk melarikan diri. Tapi Eric berhasil memutar mobil itu dan menjatuhkannya ke bawah jembatan, tepat ke arah tim penjemput Jimmy. Akhirnya Jimmy dan seluruh anak buahnya tewas. Aksi teror mereka pun berakhir, meski menelan cukup banyak korban. Beberapa hari kemudian, Doc resmi dinyatakan bebas. Ia dijemput oleh Eric dan Maddie, dan kisah pun berakhir di sana. Nah, gimana? Seru kan cerita filmnya? Jika kamu suka alur cerita film ini, klik tombol like dan silakan tinggalkan kesan pesanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tak ketinggalan update alur cerita film-film seru lainnya. Salam sukses ya bro.